Maraknya pinjaman online yang beredar membuat masyarakat menjadi lebih mudah untuk mengajukan kredit. Jika sebelumnya KPR ditolak oleh kartu kredit, kini KPR ditolak karena pinjol. Sampai saat ini, sebanyak 30% pengajuan KPR yang ditolak disebabkan karena pengaruh aplikasi pinjol. Padahal nominal pinjol ini juga tidak terlalu besar, bahkan banyak yang di bawah 1 juta. Namun, hal ini tetap berpengaruh pada penilaian pengajuan KPR. Salah satu jenis pinjol yang banyak digunakan masyarakat saat ini adalah pay letter. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza. Adapun divisi saya itu legal staff. Sebelumnya kan untuk pengajuan KPR itu kan diperlukan data-data, untuk data yang pasti data KTP, NPWP, terus juga untuk yang data pengajuan kerjanya seperti slip gaji, terus rekening koran. Rekening koran itu merupakan rekening cerminan dari slip gaji ya, serta data kerjanya. Nah, adapun biasanya untuk kalau dalam pengajuan KPR, beberapa hal yang menyebabkan KPR ditolak nih. Salah satunya hasil dari BI checkingnya nih, ketika KTP dan NPWP konsumen dicek oleh bank, ada beberapa fasilitas yang berjalan. Namun fasilitas yang berjalan itu ternyata tidak mencukupi nih untuk sesuai dengan pengajuan plafon yang dimohonkan. Seperti misalnya nih, ketika habis melakukan BI checking slik OJK hasil KTP NPWP konsumennya, ternyata pas dilihat dicek, oh ternyata konsumennya ada tunggakan call 2 nih, call 2 ataupun yang parah sampai call 5. Call 2 itu kan berarti kan dimana si nasabah konsumen ini membayar angsurannya dia tidak sesuai dengan jatuh tempo yang disesuaikan ya. Misal konsumennya jatuh tempo tanggal 26, namun dia baru bayarnya ternyata tanggal bulan depannya nih, tanggal 10. Nah itu kan berarti kan udah call 2 ya, udah beberapa hari. Itu tuh merupakan salah satu karakter kolektabilitas yang dimana buruk lah di mata bank. Terus juga karena permohonan plafonnya nggak cukup nih karena gaji konsumennya kurang gitu misalnya. Terus juga ada beberapa fasilitas macet gitu sampai kayak call 5. Nah kayak call 5 ini berarti kan angsurannya kan benar-benar nggak dibayar ya. Itu biasanya hal-hal yang menyebabkan KPR-nya pasti tertolak sih, karena angsuran kebanyakan. Mudah sih, cara memeriksanya tuh mungkin dari tim kami, dari tim legal memeriksa nih KTP NPWP konsumen ke bank. Nah dari bank itu biasanya di-input nih data KTP NPWP. Adapun kalau ada kartu keluarga juga ke bagian BI checking dari sistem Bank Indonesia. Nah biasanya tuh waktunya tuh 1-2 hari ya. Setelah itu hasilnya keluar nih, jadi dari hasil tersebut kelihatan nih konsumennya tuh dia ada angsuran berjalan di mana aja. Jadi hanya perlu data KTP NPWP. Biasanya untuk memutihkan BI checking itu kan karena konsumen ini rata-rata misalnya ada yang fasilitasnya call 2 itu kan berarti bayar telat ya. Nah ini biasanya ditunggu proses itu 1-3 bulan nih. Adapun kalau mau beli lebih baik, konsumen itu langsung lunasin aja angsuran tersebut. Ntar di bulan depan di tanggal 15 biasanya kolektabilitasnya langsung bersih biasanya. Terus juga kalau misalnya call 5 nih, call 5 ini kan berarti kan kredit macet. Nah ini biasanya konsumen ini harus lunasi semua kreditnya nih. Misalnya call 5 di fasilitas Mandiri misalnya, dia ada call 5 70 juta sekian. Nah mau nggak mau berarti konsumennya kan harus membayar lunas 70 juta sekian itu kan. Dimana biar 70 jutanya lunas, di bulan depan harus cek lagi nih di 3 bulan kemudian sampai hasil kolektabilitasnya bersih di kolektabilitas berjalannya di KTP NPWP si konsumen. Nah, pertama-tama untuk mengajukan KPR nih diutamakan untuk konsumen bila ingin mengajukan KPR di make sure ya untuk melihat nih permohonan plafon sama gaji dia. Adapun gaji dia kalau misalnya mau pengajuannya single income ataupun joint income, dihitung nih apakah sesuai dengan cicilan yang ada, plafonnya dihitung dari bank apa. Terus yang kedua, untuk memastikan lagi ibaratnya bila ada fasilitas yang berjalan, apalagi call 2, diutamakan jangan sampai kejadian sampai call 2 ya ataupun call 5, karena pasti bank itu menilai karakter sewaktu kolektabilitas angsuran konsumen. Kalau misalnya ada call 2, call 5, otomatis bank itu kan merasa tidak percaya dengan konsumennya ya.
Karena terlihat dari situ berarti konsumen itu membayar cicilannya bisa telat ataupun nggak sesuai pada temponya ataupun macet. Makanya adapun untuk mempersiapkan hal-hal untuk mengajukan KPR yang paling diutamakan sih bersih sih angsurannya. Kalau angsuran bersih, gajinya mencukupi, insya Allah akan di-ACC sama bank untuk proses KPR. Biasanya ya, untuk pengajuan KPR dari konsumen kan ingin melihat dulu nih harga rumah berapa, terus dari lihat itu plafonnya berapa, DP berapa, baru kita hitungkan nih dia pengen angsurannya berapa. Misalnya dari bank BSI ataupun bank BRI. Dari konsumen biasanya melihat nih angsurannya yang paling yang paling menguntungkan di dia yang mana. Nah, bila ada konsumen yang cocok dengan salah satu bank tersebut, maka konsumen baru nih dari kita untuk melakukan hitungan dari gaji dia sama plafon yang dimohonkan ke salah satu bank tersebut. Dari tim kami biasanya langsung untuk melakukan hitungan lah, karena kan tiap bank itu kan ada promo angsuran biasanya, dan juga ada promo angsuran itu kan pasti bisa dimaksimalin banget kan ya, karena juga kita kan developer nasional ya, developer unggulan nih salah satunya di Bank BSI. Jadi untuk pengajuan yang di salah satu bank, anggaplah Bank BSI, kita dapat kemudahan nih karena kita merupakan salah satu developer yang unggulan lah di Bank BSI. Jadi untuk memudahkan proses KPR, kita biasanya menjembatani konsumen dengan salah satu bank untuk perhitungan plafonnya. Bila konsumennya setuju, ya udah, mari kita hubungkan dengan bank tersebut. Untuk proses KPR lancar sampai akad. Baik, mungkin sarannya dari kami ya, diutamakanlah konsumen yang ingin membeli rumah di Get Home, permohonannya bila ingin melanjutkan KPR, diutamakannya untuk kolektabilitasnya bersih, jangan sampai ada call 2, call 5. Adapun bersih itu dalam arti call 1 lah pembiayaannya, bayarnya sesuai dengan jatuh tempo yang ditentukan, dan hal lainnya. Baik.